Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu terdapat dalam Matius 15 ayat 1 sampai 9 dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Saudaraku, membasuh tangan atau mencuci tangan sebelum makan bukanlah perkara biasa bagi orang Yahudi. Bagi mereka pembersihan tangan merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh sama sekali diabaikan. Dan ini harus dilakukan agar murni dan bersih dari cemar atau noda kenajisan. Jadi tidak sama dengan mencuci tangan pakai sabun untuk pembersihan seperti yang biasa kita lakukan. Ritual ini merupakan tradisi nenek moyang yang harus disampaikan atau diteruskan dari seseorang kepada yang lain, dari orang tua kepada anak, dari seorang guru kepada muridnya, dan kepada generasi-generasi selanjutnya. Bagi orang Yahudi, tradisi ini sudah dianggap setara dengan kitab suci. Sehingga dengan tradisi seperti itu membuat mereka dengan mudahnya mengabaikan firman Allah. Dan mereka menganggap ritus, upacara, peraturan, tradisi nenek moyang merupakan hakikat ibadah kepada Allah. Ketika mereka tidak melaksanakan hal tersebut, maka mereka dianggap najis atau berdosa. Dan dalam nas kita hari ini dikatakan bahwa tradisi pembasuhan tangan ini tidak dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ingin menyalahkan Tuhan Yesus. Sebagai seorang guru, mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan peraturan dan ketentuan atau tradisi tersebut kepada murid-muridnya. Dan ini juga karena mereka hendak mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus karena mereka sangat membenci keberadaan Tuhan Yesus dengan segala karya dan pelayanannya. Sehingga mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Dan jawaban Tuhan Yesus sangat keras terhadap mereka. Karena Tuhan Yesus tahu akan kelicikan dan kemunafikan mereka. Tuhan Yesus marah karena mereka dengan mudahnya mengatakan seseorang melanggar, najis, tidak layak, berdosa hanya karena tidak melaksanakan tradisi membasuh tangan. Sedangkan hal yang paling esensi mereka lupakan, mereka abaikan, bahkan tidak mereka lakukan. Nah, saudaraku yang terkasih, menurut saudara, baikkah tradisi mencuci tangan seperti yang dilakukan orang Yahudi ini? Menurut saya tidak ada yang salah dengan tradisi membasuh atau mencuci tangan. Justru penting bagi kita mencuci tangan sebelum makan. Walaupun mencuci tangan dalam kebiasaan kita berbeda dengan cara membasuh tangan orang Yahudi. Mencuci tangan dalam kebiasaan kita dalam rangka membersihkan kotoran-kotoran atau bakteri, kuman dari tangan kita agar tidak masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan yang kita makan. Mencuci tangan bagi orang Yahudi juga memiliki maksud yang serupa. Bedanya kalau kita lebih ke arah kesehatan, sedangkan mereka lebih kepada aturan keagamaan. Dan hal ini sangat mempengaruhi orang Yahudi, sehingga sangat penting bagi mereka menjaga apa yang mereka sentuh dan apa yang mereka makan atau yang masuk ke dalam tubuh mereka. Seringkali orang Yahudi hanya memperhatikan hal-hal lahiriah, contoh menjadi najis karena apa yang masuk dalam tubuh, padahal
Bukan hanya masalah apa yang dapat masuk dalam tubuh secara jasmani yang dapat menajiskan. Menurut saudara, apa yang dapat menajiskan kita selain dari makanan? Banyak. Najis berarti tidak suci, tidak kudus atau cemar. Jadi bukan hanya makanan, tapi pikiran, perkataan, perbuatan kita itu juga bisa menajiskan. Contoh lewat pikiran. Laki-laki ketika melihat perempuan cantik, apa yang dipikirkan? Biasa-biasa sajakah atau bagaimana? Hati-hati dengan apa yang dipikirkan. Jika apa yang dipikirkan itu bertentangan dengan firman Tuhan, itu dapat menajiskan. Misalnya melihat, memikirkan, bahkan menginginkan perempuan cantik itu sampai-sampai membangkitkan hasrat, walaupun hanya sebatas pikiran, itu sudah najis. Tuhan Yesus mengatakan melihat dan mengingini saja engkau sudah berbuat dosa. Itu najis melalui pikiran. Bagaimana dengan perkataan? Misalnya kita suka memburukkan orang lain. Kita bisa memperkatakan hal-hal yang tidak baik, misalnya menghina, mencaci maki orang. Itu juga bisa menajiskan diri kita. Perbuatan, apalagi mencuri, mengambil milik orang lain, itu juga bisa menajiskan diri kita. Ada banyak contoh yang bisa kita ambil baik dari pikiran, perkataan, perbuatan yang dapat menajiskan kita. Jadi bagian inilah yang ditekankan Tuhan Yesus untuk kita. Esensi atau makna dari menajiskan diri bukan hanya masalah mencuci tangan supaya tidak najis, tetapi berbicara tentang keseluruhan hidup kita agar tidak najis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih, perlu tidak mencuci tangan? Perlu untuk kesehatan. Tapi jangan cuma tangan yang dicuci. Pikiran, perbuatan, perkataan itu juga perlu kita cuci agar tetap bersih. Kalau tangan kita kotor, kita bisa mencucinya dengan sabun dan air. Tapi bagaimana jika pikiran, perbuatan, perkataan kita yang kotor? Bagaimana? Dengan apa kita mencucinya? Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 3, dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita sering-sering membaca firman Tuhan. Kita isi pikiran kita, hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tetap bersih dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan kita. Mari kita rajin membaca firman Tuhan serta melakukannya. Tuhan memberkati, tetap semangat, shalom.